Halo, selamat pagi para mahasiswa mata kuliah Kapita Selekta dari Pengkodean. Pada minggu ini saya akan memberikan materi dan menjelaskan melalui video. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kode linear, yaitu suatu kode blok atas suatu alfabet yang merupakan anggota lapangan hingga, yang mana dia secara struktur dia merupakan ruang vektor atas lapangan hingga. Nah, jadi kita memandang beberapa digit dari katakanlah ya alfabet itu sebagai suatu vektor ya. Jadi kalau misalkan ada 5 digit ya kita menganggapnya sebagai vektor 5 tuple gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau himpunan dari kata kode ya atau suatu kode blok itu dia merupakan ruang vektor atas lapangan hingga, maka kita menyebutnya sebagai kode linear ya. Jadi kalau kita punya lapangan hingganya FQ begitu ya, lapangan hingga dengan order key, lalu kita mengumpulkan ya suatu semua kemungkinan n tuple vektor atas FQ, ya kita bisa punya suatu kode linear dengan panjang n, itu adalah subsetnya dari FQ pangkat n begitu ya. Nah, di kuliah umum pada hari Sabtu kemarin, kalian mestinya sudah mempelajari mengenai apa itu ruang vektor atas lapangan, juga apa itu basis, dimensi, bebas linear, kombinasi linear. Anda sudah mereview kembali materi tersebut. Nah, sekarang saya coba implementasikan untuk materi dari pengkodean, yaitu untuk kode linear. Nah, sama seperti di ruang vektor pada umumnya, kalau kita punya suatu himpunan ya, kita himpunan ini kalau dalam konteks kita adalah anggota-anggota dari FQ pangkat n ya, subsetnya. Nah, lalu kita mendefinisikan yang namanya span, atau saya tidak tahu, mungkin kalau bahasa Indonesia merentang gitu ya. Jadi span dari S disimbolkan dengan simbol seperti ini. Itu adalah himpunan semua kombinasi linear dari anggota S atas lapangan FQ. Jadi di sini S ini adalah himpunan vektor-vektor n tuple atas FQ ya. Hanya ya ini tidak harus semua, hanya sebagian. Span dari S berarti himpunan semua kombinasi linear dari anggota S atas FQ. Nah, di sini tentu saja FQ-nya sendiri bisa saja F2, bisa F3, bisa F4, bisa F5, F8 dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana contohnya gitu ya. Nah, misalnya mungkin contohnya yang gampang saja adalah yang kode biner gitu ya. Misalkan S ini adalah himpunan ya katakanlah 101 gitu ya. Kemudian 01010 gitu. Apa lagi misalnya? Ya 11001 misalkan begini. Nah, ini semuanya adalah subset dari F2 pangkat 5 gitu ya. Karena ini adalah himpunan vektor-vektor biner atas F2. Vektor biner maksudnya vektor atas F2 dengan panjangnya 5. Nah, kita coba lihat seperti apa bentuk dari kode linear yang dibangun oleh S. Ya, berarti di sini span S gitu ya. Tentu saja himpunan dari misalkan alfa 1 dikali 10101 begini, ditambah alfa 2 dikali 01010 ditambah alfa 3 gitu ya. Alfa 3 dikali 11001. Di mana di sini
alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini adalah anggota dari F2. Nah, itu artinya kemungkinan nilainya berapa? Ya hanya anggota F2, yaitu antara 0 atau 1. Berarti kita mencoba semua kemungkinan dari kombinasi linear ini untuk alfa 1 apakah 0 atau 1, alfa 2 apakah 0 atau 1, dan alfa 3 apakah 0 atau 1. Nah, kita coba saja ya. Mungkin kita bisa buat di sampingnya gitu ya. Jadi ini alfa 1-nya berapa, alfa 2-nya berapa, alfa 3-nya berapa ini ya. Kemudian nanti ya ini hasilnya berapa gitu ya. Ya saja karena masing-masing dari alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu kemungkinannya adalah 0 atau 1. Berarti kita punya 2 kali 2 kali 2, ada 8 kemungkinan ya. Jadi apakah 0 semua atau ini 0, 0, 1 begini, 0, 1, 0, 0, 1, 1 atau 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dan 1, 1, 1 ya. Jadi ini kemungkinannya ya. Ya kalau 0 semua ya jelas berarti itu akan menjadi vektor 0 ya. Itu nggak perlu di perhitungan secara detail gitu ya. Kalau 0, 0, 1 berarti yang alfa 1-nya 0, alfa 2-nya 0, alfa 3-nya berarti 1. Berarti sama aja dengan vektor yang ketiga ya, yaitu 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0 berarti alfa 2-nya 1, lainnya 0 ya. Berarti sama aja dengan alfa 2, yaitu 0, 1, 0, 1, 0. Lalu kemudian 0, 1, 1 berarti ya yang vektor pertama dikali 0 jadi vektor 0, vektor yang kedua itu dikali 1, vektor yang ketiga dikali 1, lalu dijumlah. Kita kerjakan saja di sini. Berarti vektor yang kedua adalah 0, 1, 0, 1, 0. Vektor ketiga adalah 1, 1, 0, 0, 1. Kalau kita jumlahkan jadi berapa? 1, 0, 0, 1, 1. Ingat di sini 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita bekerja di F2. Ini 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0 berarti sama aja dengan vektor yang pertama ya. Berarti ini 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1 berarti kita menambahkan vektor pertama dengan yang ketiga. Jadi berapa ini? 1, 0, 1, 0, 1 dijumlah dengan 1, 1, 0, 0, 1 menjadi 0, 1, 1, 0, 0 ya. Ini menjadi 0, 1, 1, 0, 0 ya, seperti ini ya. Lalu 1, 1, 0 berarti kita menambahkan vektor pertama yang kedua ya. Berarti 1, 0, 1, 0, 1 dengan 0, 1, 0, 1, 0 dijumlah menjadi 1 semua. Lalu untuk yang kombinasi 1, 1, 1 berarti sama aja dengan menambahkan ketiga-tiganya gitu ya. Berarti kan jadi bagaimana? 1, 1, 0, 0, 1 ya. Ini genap 0, ini ganjil, genap, ini genap lagi ya. 0, 0,
110. Nah, jadi ada 8 macam kombinasi ya. Itu diambil dari 2 pangkat 3 ya. Ada 3 vektor, masing-masing koefisiennya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Dan ini memunculkan ada 8 buah kata kode ya. Jadi kalau di sini ini hasilnya akan sama dengan, ya itu tidak harus apa namanya kita harus pakai urutan yang baku ya, tapi ya saya tuliskan sesuai urutannya saja gitu ya. Ya, lalu 1 0 1 0 1 0. Ya. Jadi ini adalah kode linier yang dibangun oleh S. Ini kita sebut dengan kode linier yang dibangun oleh S. Ya, di sini kebetulan S ini adalah himpunan yang bebas linier. Nah, seringkali juga ada kemungkinan mungkin S ini sendiri bukan merupakan himpunan yang bebas linier. Nah, nanti anggotanya juga malah jadi lebih kecil dari 8 kalau seperti itu ya. Misalkan S ini 3 vektor yang ternyata nggak bebas linier, nanti anggotanya malah jadi lebih kecil dari 8. Tapi kalau dia bebas linier, dia punya K buah anggota atas F key, berarti ada key pangkat K. Ya, jadi ini kita menghitung kombinasi linier dari semua anggota dari S. Nah, ini nanti akan penting karena apa? Kita juga perlu mendefinisikan yang namanya matriks pembangun untuk melakukan encoding. Jadi nanti kita daripada kita list semua vektornya, kita akan menggunakan himpunan basisnya saja. Kita menggunakan himpunan basis. Dari situ kita punya matriks generator, sehingga kombinasi liniernya tinggal dihitung dengan menggunakan perkiraan matriks. Nah, di sini kan juga sebetulnya Anda sudah melihat suatu bentuk encoding ya. Jadi dari dari triple alpha 1, alpha 2, alpha 3 dipetakan ke kombinasi liniernya. Jadi misalkan asli 001 akan dipetakan ke 11001. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan gambaran dari proses encodingnya. Nah, setelah ini kita melihat ya, mungkin beberapa contoh untuk yang kode terner. Baik, kita coba contoh untuk yang terner ya. Karena kalau tadi yang biner kita hanya punya kemungkinan 0 atau 1 koefisiennya. Nah, kali ini kita coba kalau koefisiennya anggota dari F3. Ya, berarti sama dengan Z3, berarti antara 0, 1 atau 2. Supaya nggak terlalu banyak, kita buat S-nya ini 2 anggota saja gitu ya. Karena kalau 3 anggota nanti 3 pangkat 3 ada 27. Itu udah terlalu banyak ya. Kalau itu untuk apa nanti latihan mandiri nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk materi ini saya coba buat sedikit lebih ringkas gitu ya. Nah, di sini ya saya mengambil anggota dari F3 pangkat 3 gitu ya. Jadi vektor terner dengan panjang 3, himpunan S-nya adalah 110 dan 102. Nah, kemudian saya ingin mencari bagaimana kode linier yang dibangun oleh himpunan S tersebut. Tentunya saya mencari kombinasi
alfa 1 dikali 110 ditambah alfa 2 dikali 102, dimana alfa 2 nya anggota F3, berarti ada kemungkinannya 0, 1 atau 2. Kalau kita lihat bagaimana ya, antara ini dua-duanya 0, mungkin ya apa 0 apa 2 yang 1, 0 sama 2, 1 0, 1 1, 1 2 ya, lalu 2 0, 2 1 dan 2 2. Nah, kita akan cari bagaimana kombinasi liniernya ya. Ya, yang paling gampang 0 0, berarti jelas 0 semua. 0 1 berarti sama aja dengan vektor yang kedua 102. 02 berarti apa? 2 kalinya 102 ya kan? Ini kali skalar ya, dikali 2 berarti apa? 2 0. Nah, 2 kali 2 4. 4 dikali 3 sama dengan 1. Berarti ini menjadi 201. 10 berarti ya sama aja dengan yang vektor pertama ya, berarti jadi 110. 11 berarti kita menambahkan vektor yang pertama dengan yang kedua ya. 110 ditambah 102 ya menjadi 212 ya, karena ini ternary ya, duanya ya kedua ya, jadi harus lihat konteksnya dulu ya. 212 12. Nah, berarti vektor yang pertama ditambah 2 kali vektor yang kedua ya, berarti jadi seperti ini ya. 110 tambah 201 ya. Kalau tambah 2 3 sama dengan 0. Ini 1, ini 1. Ini 0 1 1. Lalu kemudian 20 berarti 2 kalinya yang vektor pertama ya, berarti jadi 220. 21 berarti 2 kali vektor pertama ditambah vektor yang kedua, berarti 220 ditambah 102 022. Lalu yang 22 berarti 2 kalinya vektor pertama tambah 2 nya vektor kedua ya. 220 tambah 201 menjadi 121. 21 ya. Oh iya, soalnya ini benar 21. Nah, jadi kita dapatkan ini adalah kode linier yang dibangun oleh 110 dan 102. Jadi ada 9 anggota ya. Jadi kalau kita list ya seperti ini ya. 000, 102, 201, 110, 212, 011, 220, 022, 121. Ya, kalau ini ada 9 ya anggotanya ya. 9 anggota. Itu didapatkan dari 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, jadi itu contoh bagaimana kita bisa menentukan ruang vektor yang dibangun oleh suatu himpunan gitu ya. Nah, tapi hati-hati bahwa walaupun dia membangun bukan berarti dia merupakan basis. Karena kalau basis itu artinya dia selain membangun juga harus bebas linear. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin himpunan yang kita punya itu tidak bebas linear. Saya berikan contohnya. Kita kembali ke kode biner ya.
supaya kelihatan bedanya gitu ya antara sekedar span membangun dengan dia merupakan basis. Kita coba misalkan kita kembali ke biner aja. Misalkan S-nya ini adalah 0101, 1010 dan 1111. Ini anggota subset dari F244. Kita lihat bagaimana kombinasi linearnya ya. Kalau kita ingin mencari span dari S gitu ya. Ya berarti ini alfa 1, alfa 2, alfa 3 begitu ya. Nah, ini kombinasi linearnya gitu ya. Ya, tentunya kalau biner kita punya 8 kemungkinan sama seperti tadi ya, kita tulis kembali gitu ya. Ya, artinya kalau 0 semua pasti akan jadi 0 kombinasinya. 001 berarti yang ketiga, 010 berarti yang kedua, 011 berarti penambahan yang kedua dan yang ketiga. Ya, menjadi 0101. 100 berarti yang pertama, 0101. 101 berarti yang pertama sama yang ketiga ya. 1010. 110 berarti menambahkan yang pertama dan yang kedua. Menjadi 1111. Lalu satu semua berarti menambahkan ketiganya. Nah ini genap, jadi 0 semua. Nah kita lihat di sini ada 8 buah kombinasi linear, tetapi ternyata ada yang sama ya. Ini 0000 muncul 2 kali, 1111 juga muncul 2 kali, 1010 juga muncul 2 kali, 0101 juga muncul 2 kali. Nah ternyata apa? Sebenarnya 8 vektor ini hanya ada berapa yang berbeda? Hanya ada 4 ya yang berbeda. Berarti sebenarnya span dari S ini hanya ada 4 anggota, yaitu 0000, 1111, 1010, sama 0101. Nah artinya apa? Di sini walaupun S-nya ada 3 anggota dan ini atas lapangan biner, bukan berarti lantas ada 2/3 ya. Karena apa? S ini bukan himpunan yang bebas linear. Kalau ada mati kan sebenarnya 1111 ini merupakan jumlahan dari 0101 dan 1010. Jadi ini sebenarnya apa? Merupakan kombinasi linear dari 2 vektor sebelumnya. Nah ini artinya apa? Dia tidak bebas linear. Nah buktinya adalah ada kombinasi linear yang menghasilkan 0, padahal koefisiennya tidak semuanya 0 ya. Jadi S tidak bebas linear ya. Ini tidak bebas linear. Nah di sini berarti walaupun S ini beranggotakan 3 buah vektor, tetapi span dari S dia hanya menjadi ruang vektor berdimensi 2 ya, karena hanya ada 2 vektor yang bebas linear.
sehingga anggotanya menjadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Ya. Nah, ini di sini dimensi gitu ya dari span S ini adalah 2. Kalau di contoh yang sebelumnya, contoh yang pertama itu dimensinya 3, contoh yang kedua dimensinya 2 ya, seperti itu. Nah, jadi untuk menjadi basis dia harus membangun ruang vektor tersebut dan bebas linear. Nah, kalau cuma sekedar membangun tetapi tidak bebas linear, itu nanti tidak menjadi basis. Nah, kita baru bisa menghitung dimensi kalau itu sudah merupakan himpunan basis. Jadi ya gampangnya metode yang ketiga ini diabaikan, ini sudah menjadi basisnya ini. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini di video yang berikutnya kita akan melihat bagaimana kita mendeskripsikan kode dual. Nanti tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah kata kode yang dikirimkan itu sudah benar atau belum.